rekan saya ada Mbak Nesyanti Andini, Bu Kasni Astuti, dan Pak Umar Yampap akan mempresentasikan materi ekologi media massa pada perkuliahan hari ini, yaitu kajian anak, keluarga, dan masyarakat. Presentasi pertama akan dipaparkan oleh Bu Kasni. Untuk Bu Kasni, silakan dapat mempersiapkan diri. View-nya bisa Terima kasih. Yang presentasi. Bisa dimulai sekarang? Halo. Oke, Bu, monggo. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekologi media massa. Media adalah sarana perantara di mobil gini agak susah Media adalah sarana perantara melalui mana gaya bertindak atau efek yang dihasilkan. Oh, belum Mbak, masih slide yang kedua. Siapakah media itu? Media itu adalah pembentuk, penyebar, dan pengubah budaya. Sedangkan media massa adalah bentuk komunikasi di mana khalayak yang besar dengan cepat menerima pesan yang diberikan melalui media impersonal antara pengirim dan penerima. Jadi media impersonal itu misalnya tidak butuh umpan balik, tidak butuh tanggapan. Jadi diumumkan sekali ya sudah, hanya sifatnya pemberitahuan. Misalnya berita-berita di media massa. Media massa itu meliputi layar, contohnya adalah televisi, film, video, komputer. Kemudian cetak, contohnya adalah surat kabar, majalah, buku. Kemudian audio, contohnya adalah radio atau musik populer. Kemudian multimedia, contohnya adalah komputer yang menyajikan dan menggabungkan beberapa objek, misalnya teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan atau link. Selanjutnya, slide yang selanjutnya, Mbak Indri, ganti slide Mbak. Halo Mbak Indri, ganti slide. Slide selanjutnya, model bioekologi pembangunan manusia. Model ini berkontribusi pada sosialisasi anak. Mengapa bisa begitu? Karena media itu mempengaruhi sosialisasi, yaitu mempengaruhi nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku, seperti yang dinyatakan oleh ahli teori komunikasi Marcel Luhmann. Media adalah pesan, yang berarti bahwa media adalah perpanjangan eksternal dari manusia, dan pesan dari media apapun adalah perubahan skala atau kecepatan atau pola yang itu diperkenalkan ke dalam urusan manusia. Dengan kata lain, media massa adalah pembentuk, penyebar, dan pengubah budaya. Kita yang buat, bukan mereka. Media massa sebagai penyebar budaya yang perluas kapasitas kita sebagai manusia untuk memperoleh atau memproses informasi, dengan demikian mengubah kita dalam beberapa cara dan meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan banyak tugas. Slide selanjutnya. Apa efek
praktek umum dari berbagai media massa kepada anak, dari beberapa hasil penelitian, ternyata hal itu sulit untuk dipilah-pilah. Mengapa demikian? Karena dalam penelitian itu menggunakan banyak variabel yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Nah, berdasarkan review penelitian yang dilakukan oleh Comstock dan Scherer pada tahun 2007 dan 2010, review tersebut mengelompokkan dalam 3 variabel. Yang pertama, variabel anak itu meliputi usia, kemampuan kognitif, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan psikoga yang meliputi ekonomi yang mempengaruhi media. Apa yang dibeli? Komputer, game, ponsel, mutar MP3. Sepertinya Bu Kasni terlempar, teman-teman. Halo Bu Kasni? Hilang ya Mbak? Nggak ada. Oke, bagaimana Mbak Nesi? Oke. Itu sudah masuk Bu Kasni. Masih di mute itu. Halo Bu Kasni, bisa melanjutkan? Hasil review dari sama tadi terakhir ya, variabel 2 arah ya. Variabel 2 arah itu mencakup apa yang dibawa anak ke pengalaman media untuk mengubahnya. Misalnya dia punya pengalaman komputer dapat memungkinkan seseorang untuk mengunduh berbagai perangkat lunak. Dan bagaimana pengalaman media mengubah anak, misalnya dia menjelajahi internet yang dianggapnya sebagai pengganti perjalanan. Hasil review tadi setelah disimpulkan adalah media dan pesannya ternyata dapat mengubah pengalaman, meningkatkan pengalaman, atau mengganggu pengalaman. Lanjut slide. Ganti slide ini. Sekarang pengaruh kronosistem pada media massa. Adegan media telah berubah secara drastis dalam beberapa tahun terakhir sebagai perangkat baru dengan kemampuan untuk menggabungkan berbagai jenis media dalam bentuk miniatur untuk penggunaan yang disesuaikan. Sedangkan teknologi media telah mengalami perubahan selama 1 abad terakhir dari buku, radio, film, televisi, komputer, media. Dan sekarang telah perubahan itu menimbulkan kekhawatiran. Dari sini ada beberapa contohnya perubahan itu, contoh yang baik ya dari perubahan itu adalah bagi anak teknologi digital itu akan membuka potensi pembelajaran. Artinya pada saat kita COVID ini pembelajaran melalui daring, kita bisa menggunakan internet untuk memberikan video-video pembelajaran, melakukan Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Kemudian sosialisasi anak lebih luas. Kalau dahulu kita hanya mengenal tetangga-tetangga kita, sekarang kita bisa mengenal teman-teman kita di luar sana, di seluruh belahan dunia, melalui Facebook, Twitter, WA, dan sebagainya. Kemudian anak akan menjadi penjual barang terbesar dan paling keras. Nah, ini bisa dilihat dari besarnya omset penjualan online yang sedang marak akhir-akhir ini. Kalau dulu kita
menjual barang itu barangnya harus ada, kita hadapi sendiri, kita adep ya, ibaratnya bahasa Jawa ini kita tunggui. Sekarang kan hanya kirim foto aja sudah laku. Nah, yang kelima adalah pertunjukan tersedia dalam berbagai bahasa. Kalau dulu kita hendak menonton wayang orang, kalau saya orang Semarang harus ke Ngesti Pandowo dulu, ya hanya bahasa Jawa yang kita tahu. Nah, dengan adanya internet, kita bisa menikmati berbagai pertunjukan yang ada lewat YouTube dengan berbagai bahasa, dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan sebagainya. Yang keenam, hiburan berbasis realitas tanpa naskah semakin populer. Artinya apa? Hiburan-hiburan tersebut tidak harus kita baca. Kalau dulu kan kita ingin sebuah cerita, kita harus membaca sebuah buku cerita. Sekarang tidak usah, karena kadang-kadang dalam video itu sudah ada yang bercerita, kita hanya mendengarkan saja. Kemudian efek buruknya adalah menggantikan kehidupan nyata dalam mempelajari prinsip-prinsip etika, merusak moralitas anak-anak. Artinya kalau dulu itu kita penuh dengan etika sopan santun yang diturunkan dari orang tua kita, sumbernya jelas, contohnya nyata. Sekarang yang dicontoh adalah yang ada di YouTube atau di konten-konten yang lain. Dan itu kalau anak tidak didampingi justru akan merusak moral kita. Maka sekarang terjadi dekadensi moral. Kemudian penurunan komunikasi keluarga. Artinya di sini dengan kita asik bermain HP, kadang-kadang kita lupa bahwa ada orang-orang di sekeliling kita. Kita jadi malas berbicara dengan mereka, tapi kita asik dengan kegiatan Hilang ya ini suaranya. Halo Bu Kasih. Kita BB-anan atau YouTubean atau yang lain. Kemudian efek kekerasan dalam program. Artinya di sini banyak Sepertinya Bu Kasih terlempar lagi teman-teman, atau bisa Digantikan oleh Mbak. ya siap. Oke, tadi sudah sampai dampak buruk dari pengaruh kronosistem pada media massa ya teman-teman. Tadi ada efek kekerasan dalam program, kemudian ada meningkatkan paparan konten dan pengalaman yang kurang pantas atau tidak pantas. Kemudian ada anak berteriak-teriak kepada orang tua dan itu jelas kurang sopan ya teman-teman. Dan kemudian juga ada meningkatnya kekerasan seks dan iklan. Selanjutnya, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa pengaruh kronosistem pada media massa itu antara lain melibatkan perubahan teknologi serta melibatkan perubahan konten. Ya, pengaruh makrosistem pada media massa. Yang pertama ada makrosistem pada politik, ekonomi, dan teknologi. Yang pertama ada politik. Pengaruh makrosistem itu sendiri pada politik, yaitu di mana hukum, di mana media itu beroperasi. Pada ekonomi, yaitu sponsor perusahaan memberi pertunjukan seperti untuk dipertunjukkan. Pada teknologi sendiri, yaitu jenis media serta isinya. Oke, sudah ada Bu Kasni, halo? ya. Silahkan dilanjut Bu. Sini sudah pengaruh makrosistem. Pengaruh makrosistem pada media massa. Makrosistem di sini meliputi politik, ekonomi, dan teknologi. Apa itu politik? Politik di sana adalah yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di mana media itu beroperasi, media itu ada. Sedangkan ekonomi adalah sponsor perusahaan yang memiliki izin lisensi melakukan pertunjukan. Kemudian teknologi yang dimaksud adalah jenis media serta isinya, jenis media yang digunakan. Contohnya adalah di Amerika Serikat. Politiknya adalah adanya undang-undang TV anak misalnya.
Jadi durasi iklan dalam TV itu 10,5 menit per jam untuk anak-anak pada hari kerja dan 12 menit pada weekend. Kemudian kepemilikan pribadi kemudian diperuntukkan, didedikasikan untuk keuntungan perusahaan. Itu politiknya di sana begitu. Kemudian ekonominya, di dalam ekonomi di Amerika Serikat itu ada dua, yaitu FTC dan VCC. FTC ini berfungsi untuk melindungi konsumen, sedangkan VCC ini memiliki kekuatan hukum, jurisdiksi terkait dengan induk atau pembatasan konten dan struktur kepemilikan konten. Jadi kalau di Indonesia tuh muncul banyak konten dan kita sulit mendeteksi sampai banyak yang terjerat kasus penipuan, tapi kalau di Amerika konten itu dibatasi dan terpantau. Kemudian untuk teknologinya belum Mbak, kembali lagi. Ya, untuk teknologinya yaitu menanggapi ketidaksetujuan publik terhadap program atau konten yang dilalui secara mandiri. Misalnya program televisi, warga masyarakat ada yang tidak setuju, maka mereka boleh memblokir konten tersebut dengan secara mandiri, ya, tidak usah ada pelaporan, jadi bisa melakukan sendiri di rumah, yaitu dengan memasang chip V. Lanjut Mbak Indri, ganti slide. Oke. Media anak dan layar, TV dan film video DVD. Dalam hal ini, TV adalah merupakan acara jaringan dan kabel. Kemudian film yang ditampilkan itu merupakan sebuah produksi. Nah, mengapa keluarga itu sangat senang dengan televisi atau televisi itu sangat kuat pengaruhnya di dalam sebuah keluarga? Karena televisi dianggap sebagai sarana hiburan, pendidikan, berita, dan informasi serta konsumen. Ya, konsumen di sini artinya televisi menampilkan berbagai macam iklan. Nah, rata-rata penonton televisi itu adalah anak-anak. Nah, kenapa kok anak-anak senang melihat televisi? Karena televisi itu ternyata menarik, banyak gambarnya, kata-katanya mudah dipahami. Untuk mencerna maksud dari apa yang dia lihat tidak rumit. Beda kalau kita membaca itu butuh konsentrasi, kita butuh berimajinasi dan sebagainya. Tapi ketika kita melihat televisi, apa yang kita lihat itu nyata atau real, sehingga memudahkan anak untuk mencerna apa yang dimaksudkan di dalam acara televisi tersebut. Nah, dampaknya apa ketika anak-anak itu suka sekali melihat televisi, maka adalah dia merasa bahwa cara menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan. Kok bisa begitu? Karena banyak film-film yang ditonton itu untuk bisa menyelesaikan segala masalah itu ya dengan cara misalnya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara direbut atau dengan cara dijegal, karena konten-konten yang dia tonton itu tidak pas, tidak sesuai dengan usianya. Gitu. Lanjut, Mbak. Halo Mbak Indri, lanjut. Nah, kemudian kemajuan di bidang penyiaran televisi itu menyebabkan perubahan pada diri anak. Contohnya adalah kebiasaan tidur. Yang kalau tidak melihat televisi mungkin dia tidur pada jam 7 malam karena ada acara menarik pada jam 8 malam. Akibatnya dia ingin nonton sehingga jam tidurnya bertambah. Kemudian saatnya makan, dia sedang melihat televisi acara yang dia sukai, misalnya acara SpongeBob. Dia nunggu kalau nanti SpongeBob-nya sudah selesai baru makan. Nah, itu berarti pengaturan jam makannya juga akan berubah. Kemudian pola percakapan. Ketika kita berbincang-bincang atau berkomunikasi dengan anak kecil, kadang-kadang yang dia bicarakan adalah film yang dia tonton. Gitu. Kemudian komunikasi massa. Yang dimaksud di sini adalah iklan yang ditampilkan itu adalah produk baru. Kemudian dengan cepat masyarakat ketika melihat televisi maka akan dengan cepat dia mengadopsi berita iklan tersebut. Kemudian ada keinginan untuk membeli. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada fashion show misalnya. Ada beberapa kontes modeling, kemudian gaya rambut, musik atau genre musik tertentu yang diperkenalkan di televisi. Nah, itu akan menyebabkan penyebaran bentuk budaya lain dari negara ke suatu negara. Kemudian apa dampaknya dengan adanya bentuk penyebaran budaya tersebut? Maka akan terjadi perubahan dalam budaya. Misalnya kita orang Indonesia melihat orang luar berpakaian begini kok menyenangkan, kok cocok, kemudian kita meniru.
kemudian juga gaya bermusiknya, sehingga anak-anak sekarang lebih menyukai genre musik dari negara lain daripada musik dari negaranya sendiri, misalnya seni gamelan atau apa, mereka kurang menyukai. Karena apa? Ya itu dari apa yang dia tonton. Kemudian film, banyak film-film yang ditampilkan itu justru merusak sopan santun. Anak-anak berteriak-teriak terhadap orang tua ketika berbicara. Nah, ketika anak-anak kita melihat, dia meniru, maka akibatnya sering dia bersikap seperti itu, membentak-bentak pada orang tua, minta tergesa-gesa harus segera dilayani, kemudian kurang halus dalam berbicara, dan sebagainya. Lanjut, Mbak Indri. Lanjut. Halo, Mbak Indri, lanjut. Ya. Kemudian di dalam itu ada beberapa perdoman orang tua ketika anak melihat televisi dan film. Programnya, sebuah stasiun televisi itu harus mematuhi program ini ya. Yang pertama adalah kalau film itu ditujukan untuk anak-anak di bawah usia 7 tahun, paling tidak usia 2 sampai 7 tahun ya, itu adalah tidak boleh film yang menakut-nakuti, sehingga anak merasa ini kok wong Jawa nek ngarani girap-girapan gitu ya. Jadi takut pada sesuatu yang tidak nyata. Itu berbahaya. Sehingga anak takut mencoba nantinya. Kemudian untuk anak usia 7 tahun ke atas itu ada film yang ringan, komedi tapi ada kekerasannya sedikit, maka anak-anak usia 7 tahun ke atas senang Power Rangers misalnya. Itu adalah fantasi. Ya, atau film-film yang menakuti anak-anak yang kecil. Jadi dia sudah tahu kalau itu ngapusi begitu. Kemudian untuk seluruh audiens dia sedikit tidak ada situasi seksualnya. Itu. Lanjutnya Mbak Indri. Halo. Ya. Kemudian program di bawah bimbingan orang tua disarankan. Jadi kenapa televisinya kok mengatakan bimbingan orang tua disarankan? Berarti film atau materi yang ditampilkan tadi tidak cocok untuk orang tua maupun untuk anak-anak yang lebih kecil. Sehingga perlu seleksi ya, diseleksi materinya. Kemudian ada lagi orang tua sangat diwaspadai. Berarti materi dalam televisi tadi menurut banyak orang tua tidak cocok. Juga tidak cocok untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun. Berarti yang menonton harus anak-anak usia 15 tahun ke atas. Ada lagi yang hanya untuk pemirsa dewasa. Maka materi ini dirancang khusus untuk orang dewasa. Misalnya sinetron itu ya, yang banyak disukai ibu-ibu. Nah di sini khusus orang dewasa, seandainya ada unsur kekerasan, tidak begitu nyata. Jadi ada kekerasan dalam gambar, jadi tidak kekerasan yang murni. Orang dewasa sudah bisa menilai. Kemudian ada aktivitas eksplisit, ada adegan seksual yang mungkin hanya sekedar mencium atau pegang-pegang, tapi kita sudah bisa mengartikan dalam makna lain. Artinya itu bukan sesuatu yang porno. Kemudian ada bahasa mengumpat. Nah, film tadi ada bahasa mengumpat. Kalau orang dewasa yang menonton tidak problem karena kita bisa memilah-milah. Tapi untuk anak-anak tidak pas. Lanjut. Nah, kemudian ketika kita melihat televisi, sebuah film ditayangkan, maka di pojok televisi itu kadang-kadang muncul ikon-ikon seperti ini. Kalau G berarti itu berlaku untuk audiens umum, siapapun boleh menonton. Kemudian ada istilah PG, berarti bimbingan orang tua disarankan. Kemudian ada PG 13, berarti orang tua sangat diperingatkan, berarti tidak boleh ditonton oleh anak-anak yang di bawah umur segitu, harus dibatasi, harus didampingi. Kemudian R berarti terbatas untuk usia berapa, nanti ada keterangannya, misalnya 17 tahun ke atas atau apa gitu. Lanjut Mbak. Nah, teori mengenai bagaimana media layar mempengaruhi anak, ternyata ada beberapa teori yang membahas di sini. Antara lain adalah yang pertama teori kognitif sosial dengan tokohnya Bandura. Menurut
Bandura, media berkontribusi pada pembelajaran anak dengan memungkinkan mereka untuk mengamati model peran berperilaku di layar. Jadi anak-anak di sini mengidentifikasi dengan model peran yang dianggap memiliki prestis. Perilaku aktif lebih mungkin untuk ditiru daripada perilaku pasif. Lainnya bahayanya dampak dari sering menonton di televisi. Jika perilaku panutan dihargai, misalnya untuk mencapai tujuan, mendapatkan uang atau objek materi, menerima pengakuan, kemungkinan akan ditiru. Kemudian kalau perilaku yang negatif ya diusahakan untuk dihindari. Perilaku konsekuen mereka tergantung pada variabel lain, terutama mediasi dengan orang dewasa. Artinya di sini perlu bimbingan dari orang dewasa. Kemudian teori yang kedua adalah budidaya teori, dengan tokohnya adalah Gardner, yang mengatakan bahwa dia percaya bahwa konten media mempengaruhi keyakinan pemirsa tentang dunia dan akibatnya mengubah perilaku mereka. Jadi dengan melihat itu akan mengubah perilakunya. Paparan media kekerasan mengarah pada keyakinan bahwa agresi atau kekerasan dapat menyelesaikan masalah tanpa efek samping. Menurut teori kultivasi, semakin lama seseorang terpapar kekerasan, semakin besar kemungkinan individu tersebut akan melakukan tindak kekerasan. Selanjutnya adalah motivasi teori dengan tokohnya Rubin yang percaya bahwa dampak media bergantung pada bagaimana media digunakan, apakah sebagai hiburan, apakah sebagai pembelajaran, atau hanya sebagai kebisingan. Nah, dan kemampuan serta karakteristik individu pengguna, jadi tergantung kepada tujuannya dan pribadi penggunanya sendiri. Misalnya, anak kecil lebih rentan terhadap pengaruh media karena ketidakdewasaan kognitif mereka. Mereka tidak memiliki keterampilan untuk mengevaluasi apa yang mereka lihat, sehingga mudah tertipu dan mudah meniru. Kemudian teori perpindahan teori. Tokohnya ada beberapa, diantaranya adalah Anderson, Huston, Smith, Lineberg, dan Wright, yang mengatakan bahwa media yang digunakan untuk hiburan dapat menggantikan aktivitas perkembangan penting seperti bermain, hobi, permainan, tidur, belajar, membaca, dan aktivitas fisik maupun sosial lainnya. Nah, jadi mereka nggak mau bermain, aku suka nonton televisi aja sambil duduk, sambil tiduran. Nah, itu artinya menggantikan aktivitas. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Uri Bronfenbrenner dengan ekologinya ya, itu mengatakan bahwa televisi itu seperti tukang sihir. Ketika televisi itu dinyalakan, maka dia akan mengeluarkan mantra sihirnya yang membuat kita jadi terpaku melihat acara televisi dengan sangat khusyuk ya melihatnya. Ya, sangat memperhatikan. Nah, maka diibaratkan sebagai tukang sihir sehingga kita seperti terhipnotis begitu. Itu kata Uri. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indriana. Monggo Mbak Indriana. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, selanjutnya ada perkembangan psikologis dan perilaku. Psikologis mengacu pada pikiran, termasuk persepsi, emosi, sikap, motif, dan perilaku yang konsekuen. Persepsi realitas jatuh ke dalam dua kategori. Kategori pertama ada faktualitas, yaitu apakah itu terjadi di dunia nyata dan tidak terlatih, atau apakah itu dibuat dan ditulis untuk televisi. Yang kedua ada realisme sosial, seberapa mirip penggambaran TV dengan peristiwa yang sebenarnya. Televisi dan film pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memperkenalkan anak-anak pada gambar, peristiwa, dan ide yang menakutkan. Banyak di antaranya tidak akan mereka temui sepanjang hidup mereka tanpa media massa. Penelitian menunjukkan bahwa pengulangan kekerasan di media menghasilkan desensitisasi klasik menurut Comstock dan Scherer pada tahun 2007. Respon lain terhadap tayangan kekerasan di televisi adalah peningkatan perilaku agresif yang diakibatkan oleh peningkatan gairah excitement yang umum terjadi. Menurut Murray pada 2007, studi neurologis otak anak-anak saat mereka melihat kekerasan dan non-kekerasan menunjukkan aktivitas di area otak tertentu ketika
kekerasan itu mereka lihat. Selanjutnya ada perkembangan dan prestasi kognitif. Perkembangan kognitif anak-anak bervariasi menurut usia dan pengalaman. Perhatian anak kecil di bawah usia 5 tahun dapat ditangkap oleh warna-warna yang cerah, objek bergerak, berbagai suara, dan hal-hal yang ditampilkan di layar yang mirip dengan apa yang mereka alami. Namun, anak kecil sering mengalami kesulitan membedakan kenyataan dan fantasi dan membutuhkan mediasi orang dewasa untuk melakukannya. Anak-anak di bawah usia 8 tahun lebih mudah dibujuk oleh pesan-pesan televisi daripada anak-anak yang lebih tua. Percaya apa yang dikatakan benar karena mereka mengambil sesuatu secara harfiah, bukan kiasan semata, menurut Stabiner pada 1993. Sementara itu, anak-anak di bawah usia 8 tahun tidak memahami maksud persuasif dan iklan, oleh karena itu sangat rentan terhadap daya tarik iklan tersebut. Anak-anak di atas usia 8 tahun lebih sadar akan tujuan iklan, masih cenderung dibujuk oleh daya tarik yang bersifat membujuk. Secara halus, itu dapat menipu dan menyesatkan. Selanjutnya, haruskah tempat-tempat tersebut diatur? Bagaimana orang tua menangani paparan anak-anak mereka terhadap iklan dan permintaan mereka untuk produk dapat memediasi peran komersialisme dalam hasil perkembangan anak, menurut Calvert pada tahun 2008. Anak-anak akan memiliki daya beli puluhan tahun di depan mereka dan tidak seperti orang dewasa, tidak memiliki preferensi produk yang terbentuk sebelumnya. Mereka terbuka untuk saran dan sangat impulsif, menurut Kunkel dan Stabiner. Remaja dipengaruhi oleh iklan televisi, juga media cetak dan juga internet. Ketika rokok atau minuman beralkohol diagungkan di media, kemungkinan remaja akan bereksperimen dengan rokok atau alkohol tersebut secara meningkat. Namun, literasi dimulai di rumah dan cara orang tua menggunakan media memberikan pengaruh yang cukup besar pada penggunaan waktu luang anak-anak. Jadi, pesan penting dari sebuah iklan adalah bahwa orang-orang memiliki masalah seperti kurang percaya diri, kekurangan teman, kekurangan uang, kesehatan yang buruk, dan sebagainya. Dan masalah-masalah ini dapat diselesaikan melalui produk yang diiklankan di televisi. Menurut James McNeill, penulis Children as Consumer pada 1987, pengiklan menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak-anak dan kebutuhan mereka akan persetujuan, status, dan kemandirian teman sebaya. Jadi, pesan iklan dasar yang dikomunikasikan adalah hal-hal yang membuat orang itu daya tarik yang paling umum digunakan dalam iklan untuk anak-anak adalah mengasosiasikan produk dengan kesenangan dan kebahagiaan tanpa memberikan informasi faktual terkait produk tersebut. Sedangkan stereotip adalah representasi yang terlalu disederhanakan dari anggota kelompok tertentu. Efek menonton televisi atau video pada prestasi akademik tergantung pada usia, konten program, dan apakah ada orang dewasa yang hadir untuk menonton bersama dan mengomentari pembuatan program-program tersebut. Sebuah studi longitudinal menurut Zimmerman dan Klisteks pada 2005 menemukan bahwa menonton sebelum usia 3 tahun berhubungan negatif dengan pencapaian akademik selanjutnya, sedangkan menonton pada setelah atau di atas umur 3 tahun dapat berhubungan positif dengan pencapaian di kemudian hari. Selanjutnya ada perkembangan moral dan nilai. Moral mengacu pada evaluasi individu tentang apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan nilai mengacu pada kualitas atau keyakinan yang dipandang sebagai yang diinginkan atau yang penting. Mereka mempengaruhi sikap, motif, serta perilaku manusia. Studi telah menunjukkan bahwa anak-anak yang menonton perilaku altruistik atau kemurahan hati membantu dan kerjasama di televisi menjadi lebih altruistik pada dirinya sendiri, menurut Comstock dan Scherer serta Peirce.
Apa yang dilakukan televisi adalah mengkomunikasikan informasi yang sama kepada semua orang secara bersamaan, tanpa memandang usia, tingkat pendidikan, ataupun pengalaman. Dan dalam upaya mencari materi baru untuk menahan penontonnya, televisi semakin mengekspos penontonnya pada pengalaman hidup yang sebelumnya dianggap kurang tepat atau terlarang, seperti seksualitas eksplisit, perzinahan, kekerasan keluarga, incest, korupsi, kekerasan ekstrem, pornografi, dan horor. Akibatnya, dengan pengungkapan tanpa henti, televisi dari semua rahasia yang tadi saya sebutkan, tidak dapat dibayangkan bahwa dalam waktu dekat kita akan kembali lagi pada abad 13 maupun abad 14. Selanjutnya ada seksual masa kecil. Anak kecil disosialisasikan untuk percaya bahwa membeli pakaian tertentu atau mengkonsumsi minuman ringan yang bermerek dan memiliki barang yang tepat akan membuat mereka seksi dan keren. Dan yang paling penting adalah menjadi menarik bagi lawan jenisnya. Hasilnya, bahwa anak-anak berhubungan seksual lebih mudah dan dengan lebih banyak pasangan daripada sebelumnya. Hasil dari permasalahan yang tadi ditimbulkan. Levin dan Kilburn menekankan bahwa tidak ada yang salah dengan kebangkitan seksual alami anak muda, tetapi salah jika media mengkomersialkan seksualitas dan seks. Mereka menawarkan nasihat kepada orang tua tentang bagaimana membatasi paparan anak-anak terhadap pemasaran seks dan bagaimana melibatkan mereka dalam percakapan yang sesuai dengan usia tentang seks dan media. Tentang imajinasi anak-anak untuk melampaui naskah sempit mainan tertentu, namun sulit untuk menentukan dengan tepat efek televisi pada perilaku anak-anak karena pengaruh perantara atau intervensi lain seperti tingkat perkembangan kognitif pemirsa, kebutuhan psikologis, sikap, motif, kebiasaan, minat, nilai moral, keyakinan, serta pengalaman masing-masing anak tersebut. Selanjutnya ada mediasi pengaruh pada media layar dan hasil sosialisasi. Dalam tinjauan komprehensif dari semua bukti tentang efek televisi pada anak-anak, Comstock dan rekannya menyimpulkan bahwa televisi memang merupakan sosialisasi utama pada anak-anak. Namun sulit untuk menentukan dengan tepat efek televisi pada perilaku karena pengaruh perantara atau intervensi lain. Seperti tingkat perkembangan kognitif pemirsa, kebutuhan psikologis, sikap, motif, kebiasaan, minat, moral, tadi sudah saya sebutkan teman-teman. Kemudian, anak-anak bukan hanya penerima pesan media massa. Mereka memilih konten yang mereka ekspos dan mereka menafsirkan konten dalam kerangka acuan mereka sendiri. Mereka menerima pesan media dalam konteks keluarga, teman sebaya, institusi sosial yang semuanya dapat mengubah dan menentukan bagaimana anak-anak mengintegrasikan pesan ke dalam penyimpanan informasi dan keyakinan mereka yang ada. Bisa kita lihat gambar yang ditampilkan ya teman-teman. Ada pesan atau pemrograman dan teknologi, kemudian ada kognitif pembangunan tempat, kebutuhan psikologis, sikap, motif, kebiasaan, minat, nilai moral, keyakinan, dan pengalaman, kemudian dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat. Kemudian keluarannya berupa perilaku dari individu yang menonton televisi tadi. Selanjutnya ada perhatian yang selektif. Perhatian selektif melibatkan pemilihan rangsangan dari lingkungan seseorang untuk diperhatikan, diamati, dan dipertimbangkan. Indera kita, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, dan penciuman, diperlengkapi untuk merespon rangsangan di lingkungan kita. Bayi atau balita menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap suara keras, warna cerah, dan gerakan anak-anak prasekolah menunjukkan perhatian yang meningkat pada animasi, suara-suara yang aneh, musik yang hidup, perubahan audio, dan rima, pengulangan, serta literasi.
Anak-anak yang lebih besar memperhatikan lebih banyak kompleksitas saat mereka memperoleh perkembangan secara kognitif. Mereka sekarang dapat memahami plot cerita dan karakter. Mereka tertarik pada aksi, usaha iklan, dan komedi situasi keluarga. Anak sekolah perlu lebih memperhatikan teknik visual daripada remaja dalam memahami alur cerita, menurut Kamsok dan Scherer. Selanjutnya ada keterlibatan orang dewasa. Orang tua khususnya dapat memediasi jumlah dan tingkat perhatian yang diberikan kepada televisi oleh anak-anak mereka dengan menjadi sosialisasi utama dalam kerangka acuan anak-anaknya. Selanjutnya, menonton bersama dengan orang dewasa dapat mengubah pengalaman menonton bagi seorang anak. Pemirsa dewasa dapat menganalisis dan mengevaluasi konten yang ditonton. Mereka dapat menghilangkan kesombongan yang tidak relevan, menyerap plot yang rumit, dan memahami pesan yang mendasari tontonan tersebut. Orang tua dapat memediasi menonton televisi melalui pertama ada mengontrol jumlah jam penayangan televisi, memeriksa peringkat dan mengevaluasi jenis program apa yang dapat dilihat oleh anak-anaknya, memeriksa peringkat dan mengatur kegiatan keluarga selain menonton televisi. Selanjutnya ada pengaruh mesosistem pada media layar. Yang pertama, pengaruh mesosistem di televisi dan film terdiri dari keterkaitan dengan masyarakat, sekolah, kelompok sebaya, dan keluarga. Keterkaitan ini mempengaruhi luasnya paparan media, jenis media, serta pesan yang dialami, mediasi orang dewasa, dan dampak hasil sosialisasi. Kemudian ada hubungan komunitas media. Yang pertama adalah layanan penyiaran publik. PB atau PBS ya teman-teman adalah layanan penyiaran media untuk aliansi komunitas lokal dan stasiun pendidikan yang menjadi anggotanya. Ini didukung secara finansial oleh Corporation for Public Broadcasting dan oleh biaya keanggotaan tahunan dari pemegang lisensi serta dengan menjual waktu kepada pengiklan. Yang kedua ada televisi kabel satelit. Keluarga yang membayar televisi kabel atau telah membeli parabola dapat menonton saluran tertentu yang menayangkan film, olahraga, dan program pendidikan. Salah satu saluran tersebut yang hanya tersedia melalui TV kabel atau satelit, misalnya seperti Nickelodeon, saluran televisi untuk anak-anak setiap hari yang ada pertunjukan seperti SpongeBob, kemudian Charles Zone, dan lainnya ya teman-teman. Yang ketiga ada perangkat perekaman. Komunitas bisnis telah memperluas penggunaan televisi di banyak rumah. Pesawat televisi saat ini digunakan sebagai terminal tampilan untuk kaset video atau DVD dalam permainan video. Proliferasi video dan disk membuat film yang diproduksi untuk layar lebar dapat diakses dan terjangkau, kecuali orang dewasa menengahi seleksi. Anak muda dapat terpapar pada hal-hal seperti kekerasan, seksualitas, dan nilai-nilai yang berbeda. Yang keempat ada kelompok kepentingan umum, kelompok kepentingan publik seperti Action for Children Television atau ACT, yang upaya advokasinya berakhir dengan disahkannya Children Television Act pada tahun 1990. Telah dibentuk untuk menekankan para penyiar untuk perubahan, untuk melobi pemerintah, untuk peraturan dan mendidik masyarakat, untuk memantau kebiasaan menonton sendiri dan anak-anak. Selanjutnya ada hubungan sekolah dan media. Singkatnya, Corporation for Public Broadcasting pada tahun 2004 menyimpulkan bahwa pendidikan TV di dalam kelas itu pertama ada memperkuat bahan bacaan dan kuliah. Yang kedua ada membantu dalam pengembangan dasar umum pengetahuan di kalangan siswa. Yang ketiga ada meningkatkan pemahaman dan diskusi siswa. Selanjutnya menyediakan akomodasi yang lebih besar dari gaya belajar yang beragam dan meningkatkan motivasi serta semangat siswa, dan yang terakhir meningkatkan efektivitas guru. Selanjutnya ada hubungan rekan media. Kelompok sebaya dapat memberikan pengaruh melalui perangkat digital yang memungkinkan individu untuk tetap terhubung.
Selain menjadi sumber keterlibatan sosial, teknologi media sosial dapat menjadi cara bagi kaum muda untuk bereksperimen dengan kepribadian yang berbeda. Situs web minat khusus seperti untuk olahraga atau genre musik tertentu juga merupakan sumber koneksi rekan. Sayangnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam menonton anak-anak yang terjadi, beberapa anak-anak dan diizinkan untuk menonton apa dan kapanpun mereka mau. Anak-anak lain dibatasi pada seberapa awal dan seberapa terlambat mereka dapat menonton. Yang lain lagi memiliki batasan pada total waktu menonton per hari. Keterlibatan orang tua sulit bagi banyak keluarga karena kedua orang tua mungkin bekerja, kemudian sibuk dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya ada hubungan keluarga dan media. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa orang tua harus menjalankan tanggung jawab utama mereka dalam mengatur dan memantau kebiasaan menonton anak-anak mereka. Dalam masyarakat demokratis, pada akhirnya penontonlah yang bertanggung jawab atas efek televisi. Keluarga pun harus menerima tanggung jawab itu dengan tidak melihat apa yang menyimpang atau dengan mendukung kelompok kepentingan umum. Di keluarga lain, orang tua tidak terlibat karena anak memiliki perangkat media pribadinya sendiri-sendiri. Selanjutnya ada anak-anak dan media cetak seperti buku dan majalah. Dibandingkan dengan media layar seperti televisi, media cetak lebih sulit diteliti secara ilmiah karena seringkali panjang, memiliki struktur yang kompleks dan lebih memancing citra individu daripada televisi. Dengan demikian, efek sosialisasi isi buku atau majalah sulit dipisahkan dari efek sosialisasi interpretasi pembaca. Media cetak mengajarkan sejarah, nilai moral, cita-cita, dan sikap. Budaya berbasis cetak masih menjadi basis utama informasi tentang pendidikan, agama, dan pemerintahan. Anak-anak yang tidak diajak bicara oleh orang dewasa atau orang tuanya cenderung hidup dan responsif yang tidak akan belajar berbicara secara benar. Sulit untuk membandingkan efek sosialisasi buku dan TV karena sampai anak-anak memperoleh keterampilan membaca yang cukup, orang dewasa biasanya membacakan buku untuk mereka. Kemudian anak-anak lebih cenderung menganggap televisi sebagai pengalaman yang terpisah dari diri mereka sendiri ketika menjawab pertanyaan tentang program. Sedangkan mereka lebih cenderung memasukkan pengalaman pribadi mereka ketika menjawab pertanyaan tentang cerita yang ada di buku atau majalah. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Nesi yang akan memaparkan. Silakan Mbak Nesi. Terima kasih Mbak Indri atas waktunya. Bisa mendengar suara saya teman-teman? Bisa Mbak Nesi. Jadi pembahasan pertama yaitu bahasa membaca dan perkembangan kognitif. Jadi buku ini meningkatkan bahasa, keterampilan membaca, dan pemahaman serta perkembangan kognitif secara keseluruhan. Jadi banyak penelitian yang menemukan bahwa anak-anak yang sering membaca dan yang banyak membaca sendiri itu lebih maju dalam perkembangan bahasa daripada anak-anak yang jarang membaca dan tidak banyak membaca sendiri gitu. Nah, pengaruh membaca terhadap perkembangan bahasa itu dibandingkan dengan berbicara dan atau media lain itu adalah bahwa bahasa sastra itu lebih terstruktur dan lebih kompleks. Nah, bahasa dalam buku anak-anak itu lebih kompleks dan kaya pola sintaksis daripada bahasa yang digunakan dalam program televisi anak-anak. Jadi buku itu juga meningkatkan perkembangan membaca yang mana banyak penelitian menunjukkan bahwa anak yang dibacakan belajar membaca lebih awal lebih mudah daripada anak yang tidak dibacakan. Nah, apa dampak dari membaca awal pada skill kognitif? Jadi buku ini memiliki perkembangan kognitif yang contohnya buku yang ditulis oleh Eric Carle yang membantu mengajari seorang anak tentang hari-hari dalam seminggu, kemudian cara menghitung sampai 5 dan bagaimana ulat itu menjadi kupu-kupu. Semuanya itu dalam gambar yang cerah begitu. Mohon maaf saya tidak bisa ini ya, jadi bisa di next ya Mbak. Di sini ada perkembangan psikososial.
Nah, buku dan sastra dapat membantu anak memahami realitas kehidupan, yang mana mereka ini memberikan anak-anak dengan model perilaku, kemudian membantu anak-anak memahami konsekuensi dari perilaku tertentu. Mereka memberikan nilai dengan cerita untuk mengilustrasikannya. Nah, mereka itu dapat memungkinkan anak-anak untuk mengatasi masalah dalam hidup mereka, dan mereka itu menawarkan kesempatan bagi anak-anak untuk memahami perasaan mereka serta perasaan orang lain. Nah, kekhawatiran tentang anak-anak dan buku dan majalah. Nah, ternyata buku ini juga dapat memunculkan beberapa kekhawatiran yang telah dijelaskan sebelumnya, yang di awal dijelaskan oleh Bu Kasti mengenai televisi, pengaruh televisi begitu ya. Seperti fantasi yang dikacaukan dengan kenyataan, kemudian kekerasan, kemudian pengabdian nilai-nilai tertentu, stereotip, dan bahkan komersialisme gitu. Fantasi dan realitas, yang mana sejauh buku harus mencerminkan realitas, menyebabkan kontroversi mengenai bagaimana karakter memecahkan masalah dan bagaimana mereka digambarkan. Nah, beberapa buku itu memiliki karakter muda yang mengatasi rintangan, tampaknya disebabkan oleh orang dewasa yang melalui pemecahan masalah yang nyata atau melalui fantasi. Sebagai contoh, sebuah seri populer yang ditulis oleh J.K. Rowling yang Harry Potter itu, ini menjadi buku bestseller ya, yang merangsang imajinasi anak-anak melalui perpaduan antara fantasi, sihir, misteri, dan kenyataan. Nah, kita tahu bahwasanya Harry Potter itu adalah anak laki-laki dari Inggris berusia 11 tahun yang menjadi yatim piatu ketika orang tuanya penyihir yang baik, nah, yang menyelamatkannya dari seorang penyihir jahat. Nah, ini sebuah contoh buku yang untuk fantasi dan realitas gitu. Kemudian kekerasan, anak-anak terpapar kekerasan dalam cerita dan dongeng jauh sebelum ada televisi, dan telah ditunjukkan bahwa anak-anak meniru agresi dari buku cerita seperti yang mereka lakukan dari televisi. Nah, namun The Witch Must Die yang ditulis oleh Kahdan bahwasanya mengeksplorasi bagaimana dongeng membantu anak-anak itu memproyeksikan perjuangan batin mereka sendiri dengan kebaikan dan kejahatan ke dalam pertempuran yang dilakukan oleh karakter dalam cerita. Nah, menurut Kahdan, kekerasan yang kita sebagai orang dewasa itu lihat dalam literatur untuk anak kecil, terutama dalam dongeng, sebenarnya adalah katarsis, mekanisme pelepasan perasaan yang kuat. Nah, sebuah buku yang ditulis dengan baik juga memungkinkan pembaca untuk berempati dengan penderitaan manusia dari tindakan tidak manusiawi orang, karena penulis memiliki waktu untuk mengembangkan karakter. Selanjutnya yaitu stereotip, yang mana stereotip itu terus muncul di buku anak-anak, kemudian buku teks dan majalah seperti yang mereka lakukan di TV. Gitu. Kekhawatiran tentang efek buku teks di sekolah pada stereotip peran gender, sikap tentang budaya minoritas dan penyandang disabilitas, dan perolehan nilai-nilai telah menyebabkan beberapa dewan pendidik negara bagian mengadopsi pedoman untuk pembeliannya. Nah, kemudian ada anak-anak dan media audio musik populer. Di sini ada muncul pertanyaan bahwasanya apa yang membedakan musik populer dengan media lain gitu. Sepanjang waktu dan lintas budaya, orang selalu menciptakan dan mendengarkan musik. Ini adalah bentuk komunikasi, ekspresi emosional, seni, perayaan, tradisi, dan kesenangan. Nah, musik mengungkapkan aspek budaya saat ia berubah menjadi sejarah. Misalnya, musik populer selama bertahun-tahun telah berkisar dari Yankee Doodle, patriotik, jazz hingga rock, yang mana musik pop itu biasanya mengacu pada rock, tetapi jenis musik lain seperti hip hop, R&B, dan alternatif yang mungkin masuk dan keluar dari mode juga memiliki efek sosialisasi. Nah, musik populer adalah contoh bagaimana selera dan preferensi kaum muda telah mendorong industri untuk bernilai miliaran dolar gitu ya. Nah, apa yang membedakan musik populer saat ini dari televisi dan buku merupakan ekspresi dari subkultur anak muda dan juga secara efektif mengasingkan banyak orang dewasa. Nah,
media rekam, kemudian radio, televisi, video, pemutar MP3 dan CD. Ini menyediakan cara dan sarana untuk musik populer saat ini. Nah, bagi kebanyakan orang muda, penggunaan musik didorong terutama oleh motivasi untuk mengontrol suasana hati dan meningkatkan keadaan emosional. Kemampuan musik untuk mengkomunikasikan emosi dan mempengaruhi suasana hati itu telah dicatat secara luas. Bahkan anak-anak yang prasekolah ini dapat dengan mudah membedakan musik bahagia dan sedih. Nah, menurut penelitian tentang musik populer, bahwasanya minat anak-anak pada musik rock itu meningkat sekitar kelas 3 dan 4. Dan pada awal masa remaja. Nah, remaja itu mendengarkan musik melalui radio, CD, pemutar MP3, video musik, dan lain sebagainya dari 2 hingga 5 jam setiap hari. Sedangkan anak perempuan lebih banyak mendengarkan daripada anak laki-laki. Nah, preferensi musik menjadi lebih spesifik seiring bertambahnya usia anak-anak. Anak laki-laki umumnya lebih menyukai bentuk musik rock yang lebih keras, sedangkan anak perempuan itu lebih menyukai musik yang lembut dan romantis. Nah, musik populer itu memberi banyak remaja sarana untuk mengidentifikasi dengan kelompok atau pemain tertentu. Terutama ketika model peran positif yang nyata itu kurang dalam kehidupan orang muda tersebut. Pergi ke konser, kemudian mengumpulkan musik bintang rock, mengenakan pakaian tertentu, mengadopsi gaya rambut tertentu, dan ditato atau ditindik. Nah, semua ini bisa menjadi bagian dari pencahaya identitas seorang remaja. Nah, ini termasuk gaya untuk mencoba sebuah kelompok yang terpisah. Pelakunya itu adalah pembuat gambar yang kuat. Efeknya pada anak-anak itu tergantung pada peran agen sosialisasi penting lain seperti keluarga dan teman. Nah, media musik vokal itu merupakan pengaruh sosialisasi yang melibatkan perhatian dan emosi seseorang dengan suara sambil menjunjung nilai-nilai tertentu dengan lirik. Namun, motivasi, pengalaman, pengetahuan, dan konsep diri merupakan faktor dalam interpretasi lirik. Nah, sebagai contoh, beberapa peneliti telah menemukan bahwa remaja dan sering tidak memahami atau memperhatikan tema yang mendasari dalam lirik. Jadi kita sering bernyanyi tanpa mengetahui isi dari nyanyian tersebut, gitu. Nah, beberapa penelitian juga menyatakan bahwa ketertarikan remaja dengan lirik putus asa dari beberapa jenis musik adalah gejala keterasingan, bukan gejala. Bagi sebagian remaja, penggunaan narkoba dan perilaku ceroboh itu memberikan pelarian dari lingkungan keluarga yang kacau. Bertindak berdasarkan saran lirik mencerminkan tidak adanya supervisi orang tua. Bagi sebagian besar penggemar, musik heavy metal itu tidak berfungsi sebagai sumber kemarahan dan frustasi, tetapi sebagai kayak seperti pelepasan atau pelampiasan begitu. Sebuah penelitian yang dilakukan pada 65 mahasiswa dan 74 mahasiswa itu laki-laki untuk mengetahui pengaruh lagu dengan lirik kekerasan terhadap pikiran dan perasaan agresif. Nah, hal itu ditunjukkan dengan penyelesaian kata dan tes interpretasi bahwa mahasiswa yang mendengar lagu kekerasan itu merasa lebih bermusuhan daripada mereka yang mendengarkan lagu yang mirip tetapi tidak tanpa kekerasan begitu. Kekhawatirannya itu adalah paparan berulang terhadap lirik kekerasan dapat berkontribusi pada pengembangan kepribadian yang agresif. Nah, pertanyaan yang tersisa itu adalah apakah lagu-lagu tersebut mencerminkan nilai-nilai generasi tertentu atau mempengaruhi nilai-nilai generasi. Nah, kekhawatiran berpusat pada masalah penularan. Penularan di sini maksudnya sebuah fenomena di mana seorang individu yang terkena sugesti atau bertindak atau kayak meniru begitu. Misalnya, contohnya di sini ada kekhawatiran tentang bahasa dan kritik sosial yang diatur ke rima atau rap dalam genre musik hip hop. Hal yang juga menjadi perhatian orang dewasa adalah potensi keterasingan dari kaum muda yang mendengarkan, karena liriknya pada umumnya itu merupakan ekspresi tegas dari rasa jijik terhadap kemapanan. Nah, namun rap dan hip hop tetap populer dan telah dikomersialkan. Nah, orang dewasa itu takut efek menular model peran tersebut
mungkin dimiliki pada anak-anak mereka mengenai bahasa, kekerasan, seksualitas, penyalahgunaan zat gitu. Pembahasan selanjutnya yaitu anak-anak dan media digital, interaktif dan multimedia. Pertanyaannya yang muncul yaitu apa dampak teknologi media digital yang meningkatkan interaksi dan multimedia. Nah, interaksi dan multimedia itu adalah teknologi yang memungkinkan penggunaan untuk berpartisipasi secara aktif seperti komputer, video game, perangkat digital, dan telepon seluler. Nah, menurut Robert dan Foer, jumlah total media digunakan oleh kaum muda yang berusia 8-18 tahun setiap hari telah meningkat menjadi lebih dari 8 jam, tidak termasuk tugas sekolah, dengan sebagian besar peningkatan berasal dari video game dan komputer. Nah, sebagian besar paparan media bersifat yang multidimensi dan fleksibel, artinya lebih dari satu media itu digunakan pada satu waktu, misalnya online sambil nonton TV, atau menggunakan satu media untuk berbagai tujuan, dan bahkan anak-anak yang usia 0-6